Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami mengucap syukur, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pada malam hari ini Bapa kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami fokus Tuhan, sehingga pada malam hari ini, di waktu yang singkat ini, di tengah minggu ini, Tuhan, kami boleh benar-benar fokus kepada apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, Tuhan. Hamba-Mu ini hanya alat, berikan hikmat dan kebijaksanaan juga untuk hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan, kepada setiap umat-Mu, Tuhan, yang mendengarkan pada malam hari ini. Berfirman-Lah, karena kami, anak-anak-Mu, siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya pada malam hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Ya, pada hari Minggu kemarin kita sudah membongkar sebuah fondasi kebenaran yang sangat kuat tentang family of worship, yaitu tema kita yang ada di bulan ini, family of worship atau keluarga yang menyembah. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah menjadi fondasi utama yang memang kita akan bahas berulang kali sepanjang bulan ini, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, baik itu ada di ibadah hari Minggu ataupun di devotion kita setiap tengah minggu, ataupun juga nanti ketika kita ada di komsel-komsel kita, ya. Nah, jadi kita telah belajar bahwa ibadah bukanlah sekedar ritual hari Minggu, melainkan sebuah perjanjian atau covenant yang mengikat kita dengan Allah. Lebih dari itu, kita telah belajar, kita telah mengenal satu kata Ibrani yang sangat luar biasa, yaitu avoda. Apa itu avoda? Avoda berarti bekerja, mengusahakan, dan mengelola dengan penuh tanggung jawab, dan itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi hari ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana caranya kita membawa paradigma avoda ini keluar dari gedung gereja dan mempraktekkannya langsung ke medan pertempuran keseharian kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai warga kerajaan mutlak memerlukan hikmat sorgawi untuk mempraktekkan di avoda lifestyle dari hari ke hari dengan mengeksekusi langkah-langkah praktis yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, yaitu mengelola tanggung jawab secara otoritatif. Ya, di sini dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23 dalam versi NET atau New English Translation, itu dikatakan seperti ini: whatever you are doing, work at it with enthusiasm as to the Lord and not for people. Ya, apapun yang kamu lakukan, lakukan itu semua sama seperti engkau melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3:23, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, inti dari kata avoda di dalam Kejadian 2 ayat 15 adalah perintah Tuhan kepada manusia untuk memelihara dan mengerjakan tanggung jawabnya. Ya, sekali lagi untuk mengingatkan apa yang sudah kita bahas di hari Minggu kemarin, bahwa waktu di Taman Eden tidak ada pemisahan antara rohani dan jasmani, atau antara pelayanan di dalam gereja, kehidupan rohani kita atau kehidupan sekuler kita. No, tidak ada. Semuanya itu menjadi satu, dan itulah seharusnya yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa dalam keseharian kita justru disitulah kita harus menunjukkan bahwa kita adalah manusia-manusia baru, kita adalah manusia-manusia rohani, kita adalah manusia yang daripada sorga. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dalam Kolose 3:23 ini Rasul Paulus menegaskan ulang hal ini dalam kitab Kolose. Ya, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu sebagai sebuah penyembahan yang sejati kepada Tuhan, bukan untuk mencari muka di depan manusia. Manusia itu bisa bos kita, pemimpin kita, siapapun, atau mungkin orang-orang di sekitar kita, ataupun mungkin jemaat-jemaat yang ada di gereja kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan, ya apapun pekerjaan kita, apapun tanggung jawab kita, student misalnya juga, saya mau katakan apapun yang sedang kita kerjakan hari-hari ini, lakukan itu semua dengan excellence yang tinggi.
Jika kita adalah keluarga yang menyembah, maka etos kerja dan cara belajar, misalnya anak-anak kita itu harus memiliki standar surgawi. Excellence atau keunggulan bukanlah alat untuk menyembuhkan diri, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, melainkan wujud rasa hormat dan kekaguman kita akan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita melihat bahwa kita harus mengelola tanggung jawab secara otoritatif? Ya, pertama mungkin saat Anda tiba di tempat kerja kita, ya, kita mendisiplinkan diri untuk tidak membuang waktu bos kita, perusahaan kita mungkin ya, melainkan bekerja dengan integritas penuh, karena kita tahu Tuhan adalah atasan kita, Tuhan adalah bos kita, Tuhan adalah supervisor kita. Kedua, sebagai pasangan suami istri misalnya, kita bahu-membahu membereskan pekerjaan rumah tangga dengan rasa syukur tanpa hitung-hitungan siapa yang paling lelah. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali kita hanya menghitung-hitungan, kita berusaha untuk hitung-hitungan sama pasangan kita, siapa yang paling lelah, kamu atau aku, ya. Jadi dengan hal seperti itu, saya mau katakan, apa yang harus kita lakukan? Ini juga sebuah teguran untuk saya dan juga untuk istri saya. Namanya juga tadi sebagai pasangan suami istri, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, untuk apa? Untuk kami berdua, saya dan istri, saling membantu satu dengan yang lain tanpa kami hitung-hitungan, siapa yang paling lelah, saya maunya dibantu. Padahal saya juga tahu bahwa pasangan saya sebenarnya sudah lebih lelah daripada saya. Jadi jangan hitung-hitungan siapa, tapi lakukan itu semua dengan rasa syukur, ya. Yang ketiga, waktu kita mengelola keuangan keluarga dengan bijak, berinvestasi untuk masa depan dan tidak boros. Nah, ini semua, ketika kita melakukan ini semua, itu adalah wujud avoda, ya, atas berkat materi yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Sekali lagi, mengelola keuangan keluarga dengan bijak, berinvestasi untuk masa depan dan tidak boros, itu semua adalah wujud nyata avoda dalam keluarga kita. Your excellence in the secular world is your loudest worship in the spiritual realm. Ya, jadi meskipun dalam dunia sekuler itu kalimat yang biasa kita dengarkan atau sering kita ucapkan mungkin sekarang. Ya, ketika kita melakukan semuanya dengan excellence, ya, itu adalah penyembahan yang paling berharga untuk Tuhan. Nah, jadi yang pertama adalah mengelola tanggung jawab secara otoritatif, Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah mempertahankan ketaatan di tengah tekanan. Remember what we discussed on this Sunday. It's how you still obey. You still demonstrate obedience even in the fire. Nah, Amsal 14 ayat 26 dalam versi NKJV, ya, in the fear of the Lord there is strong confidence and his children will have a place of refuge. Nah, kebenaran yang kita tangkap pada ibadah raya adalah orang yang takut akan Tuhan sudah pasti akan beribadah kepadanya bagaimanapun situasi dan kondisinya. Berbeda dengan orang yang hanya melihat bahwa ibadah itu ketika dia datang ke gereja. Nah, orang yang hanya punya punya pola pikir bahwa saya beribadah ketika saya datang ke gereja, sebenarnya belum tentu mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka hanya melakukan rutinitas agamawi. Saya seorang Kristen, saya datang ke gereja dan saya beribadah di gereja, that's it. Padahal sebenarnya bahwa ketika kita datang ke gereja, pertama kali yang kita harus punya mindset kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika orang takut akan Tuhan, mereka pasti akan beribadah kepadanya. Itu sudah menjadi sesuatu hal yang bukan sewajarnya untuk orang yang takut akan Tuhan. Dia akan beribadah dalam segala kondisi situasi.
Nah, gaya hidup avoda akan menghadapi ujian terberatnya saat tekanan hidup menghimpit. Apakah Anda tetap mengabdi pada kebenaran ketika rintangan menanti di depan mata? Keluarga yang menyembah tidak mendasarkan ketaatannya pada situasi yang nyaman, melainkan pada kebesaran Kristus. Rasa takut akan Tuhan inilah yang menjadi benteng pertahanan rumah tangga kita. Bagaimana kita mempraktekannya? Well, sederhana. Mungkin pertama, saat kita diperlakukan tidak adil oleh rekan kerja kita atau tetangga kita mungkin ya, Anda menolak untuk membalas dendam dan memilih merespon dengan kasih karunia. Melepaskan pengampunan. Nah, melepaskan pengampunan itu adalah bentuk firman Tuhan. Itu juga adalah firman Tuhan maksud saya, ya. Dan ketika kita melepaskan pengampunan, artinya kita melakukan firman Tuhan, dan itu adalah penyembahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kedua, ketika mungkin badai yang terjadi adalah penyakit atau masalah anak yang memberontak kepada kita. Nah, kita tidak merespon dengan menyalahkan Tuhan, melainkan melipat tangan kita berlutut di hadapan Tuhan bersama pasangan kita dan berdoa kepada Tuhan. Dan ketika ini semua terjadi, penyakit ataupun mungkin anak kita ada dalam masa-masa rebellious ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa kepada Tuhan, menyatakan diri kita bahwa kita lemah di hadapan Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan ikut bahwa Tuhan, aku perlu Engkau untuk ikut campur tangan di dalam segala sesuatu dalam keluarga ini, dan percaya bahwa perlindungan Tuhan itu nyata sempurna. Kita memerangi badai-badai itu semua. Karena apa? Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang memiliki kuasa atas langit dan bumi. Dan apapun masalahnya, kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Contoh ketiga mungkin di tengah lingkungan pergaulan yang penuh dengan gosip dan kebencian. Well, Anda menjadi orang yang menjaga lidah Anda tetap suci, mendeklarasikan kebenaran yang membawa damai sejahtera. A lifestyle of worship is not proven when life is easy, but when obedience costs you everything. Jadi, bagaimana caranya untuk kita menerapkan di avoda lifestyle dalam hari kita? Yang pertama, mengelola tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan cara yang otoritatif. Yang kedua adalah mempertahankan ketaatan di tengah tekanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap bertahan, tetap mempertahankan ketaatan kita, obedience kita, meskipun di tengah tekanan, even in the fire, even in the storm. Tetap taat kepada Tuhan, tetap taat kepada perintah-perintahnya, tetap lakukan firman Tuhan. Warga kerajaan, ibadah kita bukanlah sekedar apa yang kita lakukan di hari Minggu. Ibadah kita adalah setiap langkah kehidupan kita. Jadikanlah setiap keringat kita, pekerjaan kita, ketaatan kita hari ini sebagai avoda yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita berlimpah-limpah. Turn your everyday life into an altar of avoda and watch heaven invade your home. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Kami belajar lebih lagi Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kami boleh mempraktekkan di avoda lifestyle dalam kehidupan kami Tuhan. Yaitu dengan mengelola tanggung jawab secara otoritatif, dan yang kedua adalah mempertahankan ketaatan meskipun di tengah badai sekalipun, meskipun di tengah api yang panas sekalipun Tuhan. Kami tetap akan mempertahankan ketaatan kami kepada setiap firman-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu dari hari ke hari.
Kami mengucap syukur bahwa kekuatan yang daripadamu itulah yang memampukan kami untuk melakukan ini semua, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sepanjang minggu ini. Kami percaya penyertaan Tuhan nyata sempurna. Engkau yang memberikan sekali lagi Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru untuk melampaui segala sesuatu, setiap masalah, setiap badai kehidupan kami, Bapa di surga. Kami percaya keluarga kami diberkati Tuhan. Kami percaya kekuatan yang baru, hikmat yang baru itu yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami Tuhan. Setiap anggota keluarga dalam kehidupan kami itu memperoleh paradigma yang baru, mengubahkan paradigma yang lama kami, dan kami melakukan pertobatan yang mengubah kehidupan kami 180 derajat. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami bersama-sama dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan membuatnya berhasil. Tapi ketika kami tidak mengandalkan Tuhan, kami tahu Tuhan akan banyak sekali masalah di mana kami tidak mampu melakukan. Terima kasih. Ini seru doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.